Baik, selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya atas nama Sri Gardis Fitri Susanto. Saya dari kelas 2021M. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut pemahaman saya tentang sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkannya. Bahasa ini juga manusia gunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yang kedua, bahasa manusia bersistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tepat, benar, dan dikaedakan. Yang ketiga, bersifat arbitrar. Bahasa yang bersifat tetap dan tidak bisa digunakan secara nyata. Yang keempat, bersifat konvensional. Sesuatu yang dapat dilihat atau berpendapat bahwa kata-kata merupakan sebagai lambang yang tidak memiliki hubungan dengan objek. Yang kelima, bersifat simbolik, artinya simbol merupakan tanda atau lambang yang bisa mengungkapkan sebuah perkataan dan perbuatan yang digunakan oleh sesama masyarakat tertentu. Yang keenam, bersifat non-instinktif, artinya bahasa tidak bisa dipindahkan dan digunakan oleh manusia secara berkembang. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 tentang konsep bahasa. Menurut pemahaman saya tentang konsep bahasa merupakan sesuatu yang berperan penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama dalam kehidupan. Bahasa juga merupakan sebagai alat ekspresi diri melalui susunan suara atau ungkapan tulisan di saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan. Ketika Sumpah Pemuda tahun 1928, perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peran penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernakan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4 tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia merupakan sebagai alat untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia dan sebagai hal kebanggaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 5 tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa negara merupakan sebagai bahasa yang sah dan sebagai pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dan sebagai alat pengembang kebudayaan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4 mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Sekarang bahasa ini berdiri sebagai bahasa penghubung. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7 tentang contoh bahasa tidak baku. 15 contoh bahasa tidak baku dan bakunya seperti apa. Bahasa baku. Bahasa tidak baku contohnya aktif, bakunya aktif. Yang kedua, pikir, bakunya pikir. Yang ketiga, abjad, bakunya abjad. Tidak baku, fotokopi, bakunya fotokopi. Tidak baku, bis, bakunya bus. Tidak baku, teoritis, bakunya teoritis.
telepon, tarif, teknik, tobat, terampil, supir, surga, saus, syukur. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8 tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut pemahaman saya tentang ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. 9. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 9. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Terus, ragam tulis merupakan ragam yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 10. Aspek-aspek utama dalam ragam lisan yaitu intonasi, lafaz, jeda, tempo, tekanan, dan volume suara. Terima kasih.